Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. "Diam, tenanglah!" Taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran. Mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya,
kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, apa kabar? Saya percaya kita semua baik-baik dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Hari ini saya akan menyampaikan tema The Joy of the Lord is my strength, atau kesukaan, sukacita karena Tuhan itulah kekuatan kita atau perlindungan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, satu kali bangsa Israel itu sempat ditawan ke Babel atas seizin Tuhan karena dosa dan pelanggaran mereka. Namun atas perkenanan Tuhan juga, akhirnya bangsa Israel itu bisa kembali ke Yerusalem dipimpin oleh Nehemia. Untuk apa? Untuk membangun tembok Yerusalem yang sempat diruntuhkan itu. Dan pada waktu tembok Yerusalem itu sudah dibangun kembali, maka Nehemia mengumpulkan orang-orang di sana dan pada waktu itu meminta untuk seorang yang bernama Ezra, ahli kitab, untuk membacakan firman Tuhan. Dan pada waktu dibacakan firman Tuhan itu, mereka menangis, mereka bersedih dan bersusah hati karena mereka mengingat pada waktu mereka berada dalam pembuangan di Babel pada waktu itu. Tetapi Tuhan pada waktu itu berfirman kepada Nehemia dan berkata demikian. Saya akan bacakan di dalam Nehemia pasal yang ke-8 ayat yang ke-10. Lalu berkatalah Nehemia kepada mereka, "Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan, dan jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Tuhan katakan, "The joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is our strength." Di dalam bahasa Indonesianya dikatakan, sukacita karena Tuhan itulah perlindungan Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, tidak dipungkiri bahwa kita setelah sekian lama menjalani kehidupan di rumah saja, ada banyak orang yang sudah mulai bosan, ada banyak orang yang sudah mulai jenuh, ada banyak orang yang rasanya sudah tidak tahan lagi, ingin keluar rumah dan ingin memulai satu kehidupan seperti pada waktu sebelum-sebelumnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apapun yang kita sedang alami saat ini, saya berdoa supaya kita tidak menjadi tawar hati. Mengapa demikian? Karena tawar hati itu membuat kita tidak bisa bersemangat. Tawar hati membuat kita tidak ada kemauan. Tawar hati membuat kita hilang keberanian. Tawar hati membuat kita kecewa, bahkan putus harapan. Saudara, saya tahu bahwa kita semua mengalami situasi kondisi yang tidak enak. Bahkan dampak daripada COVID-19 ini begitu luas. Dan bukan hanya kesehatan, tetapi juga kepada resesi ekonomi global. Namun sekali lagi, biarlah kita tidak tawar hati. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu." Itu sebabnya hari ini Tuhan ingatkan supaya kita bersukacita karena Tuhan. Sebab sukacita karena Tuhan itulah kekuatan kita. Itulah yang menjadi perlindungan kita. Yang percaya katakan amin. Ada lagunya saudara. "The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength." Amin. Nah, hari ini kita akan belajar ada 3 cara bagaimana kita bisa bersukacita karena Tuhan, sehingga kita bisa memiliki kekuatan untuk berjalani hari-hari yang ada di depan kita ini, yang terus terang kita tidak tahu secara pasti kapan akan berakhir. Kita berharap supaya di akhir Mei ini semuanya sudah selesai. Tapi kalau belum selesai, biarlah kita memiliki kekuatan yang daripada Tuhan karena sukacita karena Tuhan. Yang pertama, saudara, bagaimana kita bisa memiliki sukacita karena Tuhan, yaitu ketika kita mengucap syukur setiap hari untuk hari yang baru. Mengucap syukur setiap hari untuk hari yang baru. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mengapa kita harus mengucap syukur untuk hari yang baru? Karena nafas kehidupan itu adalah dari Tuhan. Kita bisa hidup itu adalah oleh karena Tuhan. Dan hidup kita nanti akan kembali kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika kita bangun pagi, kita harus mengucapkan syukur untuk hari yang Tuhan berikan, untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Tahukah saudara bahwa di Ratapan 3 ayat 22-23, firman Tuhan katakan demikian, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu."
Itu sebabnya saudara, ketika kita bangun pagi, kita harus sambut dengan antusias. Kita harus bersuka cita karena Tuhan. Karena inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita dan kita bersyukur karenanya. Saudara, ada maksud Tuhan ketika Tuhan berikan pada kita satu kehidupan untuk kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya ketika kita membangun pagi-pagi dan kita merasa berat, beban, ya kita merasa bosan, kita tidak akan memiliki kekuatan. Tapi ketika setiap kita bangun pagi, kita memiliki sukacita karena Tuhan, kita bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan itu, maka kita memiliki kekuatan. Firman Tuhan katakan ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka kekuatan kita menjadi besar. Mazmur 118 ayat 24 katakan, setiap hari kita harus berkata demikian, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Saudara, ada orang yang sejak bangun pagi sudah mulai mengeluh, pinggang sakit, badan capek, kepala pusing, mata perih, semua dikeluhkan. Sampai istri, suami, bahkan anak-anak dikeluhkan, pekerjaan-pekerjaan dikeluhkan, ya kesulitan-kesulitan dikeluhkan. Kalau kita seperti itu, kita tidak bisa menghadapi hari-hari yang berat di depan kita ini. Karena itu mari kita ubah kebiasaan kita, mulai bangun pagi-pagi setiap hari kita mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah karuniakan pada kita. Yang mau katakan amin. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, cara yang kedua yang kita bisa lakukan supaya kita bisa bersuka cita karena Tuhan, sehingga kita bisa memiliki kekuatan untuk menjalani hari-hari yang ada di depan kita ini adalah dengan mengucap syukur untuk rencana Tuhan yang baik bagi kita. Mengucap syukur untuk rencana Tuhan yang baik bagi kita. Yeremia 29 ayat 11 katakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi ketika kita bangun pagi, kita bersyukur bahwa Tuhan menganugerahkan kehidupan, nafas hidup pada kita. Yang kedua, kita harus mengucap syukur bahwa kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita bukanlah kehidupan yang biasa-biasa, bukanlah kehidupan masa depan yang suram, bukanlah masa depan yang banyak kecelakaan, yang dirugikan, yang tidak baik. Tapi justru Tuhan katakan, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Mengapa kita tidak bisa bersuka cita ketika kita bangun pagi? Kadang-kadang kita terpengaruh dengan situasi kondisi yang kita sedang alami saat ini. Kesulitan ekonomi, badan yang mungkin sedang sakit. Saya bisa memaklumi ketika ada orang-orang yang mungkin terkena atau didiagnosa positif COVID-19. Itu pasti takutnya luar biasa. Ya pasti memohon kepada Tuhan untuk situasi kondisi itu bisa selesai dan bisa disembuhkan. Tapi saudara, apakah dengan kondisi yang demikian kita tidak bisa bersuka cita atas rancangan Tuhan? Saudara, saya mau katakan bahwa tidak ada rancangan Tuhan yang jelek, yang jahat, yang buruk atas kita. Yang ada adalah kita belum mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan atas kehidupan kita yang sedang kita alami saat ini. Sekali lagi saya mau katakan, tidak ada rancangan Tuhan yang jelek, yang buruk, yang tidak baik kepada kita. Meskipun kita sedang mengalami satu situasi kondisi yang tidak enak, tidak baik secara manusia, tapi kita harus yakin itu karena kita tidak mengerti apa yang jadi rencana Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia dan terpanggil dalam rencananya. Kalau kita ada dalam rencana Tuhan, kalau kita sudah memulai hari dengan Tuhan, mengucap syukur pada Tuhan, mengapa kita tidak percaya kepada rancangannya yang baik? Sekali lagi, saat ini mungkin kita belum bisa mengerti rancangan Tuhan yang sepertinya tidak baik dalam kehidupan kita. Saya ingin bacakan perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius 7 ayat 9-11. Demikian bunyinya. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan
yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan Yesus sudah katakan demikian, maka tidak mungkin Bapak memberikan yang buruk. Kalau saudara berkata, iya Pak, tapi yang saya alami sekarang ini tidak baik. Saya mengalami situasi kondisi yang buruk. Saya mengalami situasi yang tidak enak secara manusia. Yakinlah bahwa itu hanya proses. Yusuf pernah mengalami hal yang demikian. Tapi pada akhirnya, dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Daud juga demikian, saudara. Dia harus melewati padang penggembalaan, dan dia harus diejek, dan dia harus mengalami situasi kondisi sampai pada akhirnya dia bisa mengalahkan Goliat dan dipakai oleh Tuhan. Saudara, ada banyak orang-orang yang mengalami penderitaan, tapi ujungnya selalu baik adanya. Dan hari ini saya meyakinkan saudara bahwa rancangan Tuhan dalam hidupmu baik. Karena itu hal yang kedua, bagaimana supaya kita bisa bersuka cita karena Tuhan. Yakin bahwa apa yang kita alami sekarang ini pasti akan selesai. Karena Bapa yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Bapa yang baik, yang tidak pernah memberikan rancangan-rancangan yang jahat, tetapi yang selalu memberikan rancangan yang baik. Ketika kita bisa mengucap syukur atas setiap keadaan kita yang kita alami saat ini, maka disitulah terletak kekuatan kita. Karena kita sadar bahwa Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang baik. Hal yang ketiga, bagaimana caranya kita bisa memiliki sukacita karena Tuhan sehingga kita mendapatkan kekuatan untuk bisa menjalani hari-hari yang di depan kita ini bersama-sama dengan Tuhan. Yang ketiga ialah mengucap syukur untuk Tuhan yang menyertai kita selama-lamanya. Mengucap syukur untuk Tuhan yang menyertai kita selama-lamanya. Saudara, luar biasa. Yang pertama, kita mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan. Ya, setiap kali bangun pagi, terima sukacita yang daripada Tuhan. Yang kedua, kita mengucap syukur rancangan Tuhan itu baik dalam hidup kita. Dan yang ketiga, yang paling luar biasa ini adalah juga ialah kita harus mengucap syukur bahwa kita tidak sendirian berada di muka bumi ini. Kita disertai oleh Tuhan yang namanya Immanuel, Allah beserta dengan kita, yang ada di dalam kita untuk selama-lamanya. Artinya apa, saudara? Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa itu, Allah pencipta langit dan bumi itu, yang tinggal bersama-sama dengan kita. Dia tahu setiap detil persoalan kita sedang hadapi, setiap situasi kondisi yang sedang kita hadapi, dan kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Saudara tahukah di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, firman Tuhan katakan mengenai Allah yang di dalam diri kita. Alkitab mencatat Dia adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itulah Allah yang tinggal di dalam kita. Penasihat ajaib artinya Dia akan memberikan jalan keluar pada masa-masa yang sulit ini. Kalau kita berkata Dia bukan hanya penasihat ajaib, tapi Dia Allah yang perkasa, artinya Dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar dan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bapa yang kekal, artinya Dia adalah Bapa yang sangat sayang kepada kita sebagai anak-anaknya, dan tidak ada rancangan yang jahat bagi kita. Dan Raja damai, artinya Dia akan memberikan ketenangan, kedamaian meskipun kita berada dalam situasi kondisi yang rasanya tidak enak secara manusia. Daud pernah berkata demikian, saudara. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam bahasa Inggrisnya, even though I walk through the valley of death, satu lembah yang menakutkan, lembah kematian, lembah kekelaman. Tapi Daud berkata begini, aku tidak takut bahaya. Dia bukan sombong, saudara, tapi dia mengerti. Dikatakan sebab engkau besertaku. Di mana Allah beserta? Di dalam dirinya. Dan dia katakan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, ketika kita tahu bahwa Allah ada di dalam kita, Dia tinggal di dalam kita, bukan hanya untuk sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, bukan hanya untuk sampai selesai masa COVID ini, tapi untuk selama-lamanya Dia menyertai kita. Bukankah kita bisa bersuka cita karena Dia? Dan itulah menjadi kekuatan kita. Biarlah hari ini saudara kita mendapatkan apa yang menjadi kekuatan dari Tuhan, yaitu bahwa ketika kita bersuka cita karena Dia, kita memiliki kekuatan untuk menjalani kehidupan bersama-sama yang ada di depan ini. Sekali lagi, bersuka cita, bersyukur karena hari yang baru yang Tuhan berikan pada kita. Bersuka cita, bersyukur karena rencana Tuhan baik adanya dalam hidup kita, tidak ada rancangan yang jahat dalam hidup kita.
Yang ketiga, bersukacita karena Tuhan menyertai kita selama-lamanya. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini, di mana kami boleh diingatkan kembali bahwa kami tidak boleh berlama-lama dalam menyesali kehidupan ini atau bertanya-tanya mengenai kapan COVID-19 ini akan berakhir, kapan pemulihan akan terjadi, kapan kami bisa keluar kembali dan hidup normal. Bapak, terima kasih kalau hari ini Engkau mengajar kami supaya kami bersukacita karena Engkau. Karena disitulah ketika kami bersukacita karena Engkau, maka itulah menjadi kekuatan kami, bahkan menjadi perlindungan kami. Itu sebabnya Bapak, terima kasih. Kami mau mulai bersukacita, bersyukur untuk setiap hari yang baru yang kami boleh jalani. Setiap hari yang baru, Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk hidup kembali dalam dunia ini. Kami juga mau mensyukuri dan bersukacita karena rancangan-Mu baik dalam hidup kami. Kami tahu hari ini kami mendapati, meskipun kami mengalami situasi kondisi yang tidak baik secara manusia, tidak enak secara manusia, Tuhan rasanya tidak sesuai dengan harapan kami. Tapi kami tahu di balik semua ini ada rancangan Tuhan yang baik yang belum kami mengerti. Terima kasih Tuhan, terus ajar kami untuk bisa bersukacita untuk rancangan Tuhan yang baik bagi kami, bahkan yang terbaik buat kami. Dan kami juga mau mengucap syukur bersukacita karena Engkau tinggal di dalam kami untuk selama-lamanya. Engkau bukanlah Allah yang mati, Engkau bukanlah Allah yang hanya bisa mendengar dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Engkau adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai yang tinggal di dalam kami, sehingga kami tidak perlu takut bahaya. Sebagaimana Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kami akan kuat bersama-sama hari-hari ini Tuhan. Kami tidak sendirian, kami bersama-sama berjalan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan, amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan melanjutkan dengan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri, di mana ketika kita melaksanakan perjamuan kudus, kita mengingat akan kebaikan dan kasih Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Biarlah lewat perjamuan kudus, roti dan anggur, kita boleh mengingat bahwa Yesus telah mati buat kita. Betapa kasih-Nya yang besar untuk kita semua. Mari kita persiapkan hati kita datang kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat perjamuan kudus yang boleh kami adakan pada hari ini. Lewat perjamuan kudus kami mengingat kembali akan kasih dan kebaikan Tuhan Yesus, akan kasih dan kebaikan Bapa Surgawi yang telah mengaruniakan Yesus buat kami. Bapa, terima kasih. Kami akan makan dan minum dengan cara yang benar. Kami tahu Tuhan, kami pasti akan diberkati. Lewat perjamuan kudus ini, apa yang sudah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib, kami tidak perlu lagi menanggungnya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita periksa hati kita masing-masing. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, minta ampun sama Tuhan, datang sama Tuhan, supaya kita berkenan untuk bisa makan dan minum perjamuan kudus ini. Mari ambil waktu sejenak untuk membereskan hati kita. Bapa, ampuni akan segala kesalahan kami. Bapa, kami mau mengampuni juga orang yang bersalah pada kami. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau makan dan minum perjamuan kudus ini dengan cara yang benar. Dan kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini
menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sekarang kita angkat juga cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Mari sekarang kita ucapkan syukur, saudara. Jangan diam, kita bersuara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, 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 haleluya. Oh, Rabashandara labaralabara. Bapak, terima kasih buat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam setiap kami. Sekali lagi hamba-Mu menyerahkan anak-anak-Mu Tuhan. Berkat-Mu berlimpah-limpah atas mereka. Pakai kami semua untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih penyertaan Tuhan sempurna, perlindungan Tuhan sempurna di masa-masa yang sulit seperti ini. Kami berdoa buat mereka yang sedang terbaring sakit, dirawat Tuhan. Kami berdoa sembuh dalam nama Yesus. Berkata sembuh dalam nama Yesus. Kami berkata sembuh dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati pemerintahan kota bangsa kami juga, memberkati semua tim medis, para medis, berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati gereja-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita akan membawa persembahan kita. Yang bersuka cita, katakan amin. Mari kita akan bawa persembahan kita. Minggu ini adalah minggu pertama bagi Bapak Ibu yang bisa membawa persembahan persepuluhan. Kita akan bawa persembahan persepuluhan hari ini ya, dengan apa yang Tuhan sudah karuniakan, juga ucapan syukur. Mari angkat amplop-amplop yang sudah Engkau sediakan, siapkan ini. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami boleh memasuki bulan Mei Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan. Engkau sudah memberkati kami berlimpah-limpah. Meskipun dalam masa sulit ini, kami masih diberkati oleh Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, berkat Tuhan tidak akan pernah hilang daripada kami. Karena itu kami bawa persembahan persepuluhan kami kepadamu. Kami bawa persembahan ucapan syukur kami kepadamu. Firman-Mu berkata, ketika kami membawa persembahan memberi, bahkan justru kami akan diberi satu takaran yang dipadatkan, takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang melimpah keluar Tuhan. Kami percaya, kami akan terima. Terima kasih Tuhan, sekali lagi hamba-Mu berdoa berkati pekerjaan, usaha anak-anak-Mu Tuhan. Apa saja yang mereka kerjakan berhasil. Mereka yang kuliah, mereka yang sekolah diberkati oleh Tuhan. Bahkan ibu-ibu rumah tangga, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari berikan dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati.